Saya ingin menceritakan sebuah kisah keluarga yang saya menyaksikan langsung perjalanan kisah sahabat saya ini yang Masya Allah kisah kakak beradik yang saya kenal ini sangat amat bisa dijadikan motivasi untuk saya pribadi. Semoga dengan saya sharing ini juga bisa membuat motivasi teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami sesuatu yang bisa dibilang hal yang berat gitu. Tanpa kita harus menyalahkan Tuhan, menyalahkan Sang Pencipta atas jalan hidup takdir yang digariskan untuk masing-masing individu, baik saya maupun teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini. Yang jelas, apa yang saya lihat dari kisah yang dialami sahabat saya ini benar-benar sangat amat hampir jarang ya saya yakin pasti adalah teman-teman di luar sana juga ada kemiripan, ada juga yang mengalami serupa meski tak sama. Apa yang dinamakan perjalanan hidup, fase seorang perempuan, seorang gadis yang di tengah masyarakat kita memang gimana ya, seorang gadis anak perempuan di suatu keluarga itu memang membutuhkan support, dukungan dari keluarga, dari ayah, saudara laki-lakinya, abangnya, adiknya, pamannya, pakdenya, kakeknya mungkin. Dimana kisah sahabat saya ini adalah dimana dia dan adik perempuannya mengalami suatu masa sulit. Saya bilang masa sulit ya, karena mereka harus berjuang berdua di kota besar dengan trial and error, saya bisa bilang gitu, dengan menghadapi segala problematika permasalahan hidup yang terjadi sehari-hari, entah masalah ekonomi, masalah pendidikan mungkin, masalah pekerjaan, masalah jodoh, pernikahan, rumah tangga, dan sebagainya. Yang jelas, fase yang dialami oleh sahabat saya ini adalah fase di mana seorang perempuan sangat amat membutuhkan support, dukungan dari keluarga. Itu yang saya coba amati dari kisah sahabat saya ini. Masya Allah, beliau itu hidup berdua selama kurang lebih dari 2006 sampai sekarang 2024. Perjalanan kehilangan sosok ayah mereka, kemudian selang setahun kemudian ibu mereka juga meninggal dunia, qadarullah wa masyafa'ala. Tentunya yang poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah takdir Allah itu tidak ada yang buruk, semua pasti ada hikmahnya. Hanya saja dalam kita memaknai proses
takdir yang kita jalani, dan juga tentunya teman-teman jalani, kita semua jalani, pasti ada fase fase naik turunnya. Jarang banget kita ngadepin masalah yang kita flat aja. Pasti ada fase dimana kita up and down. Kita bisa tegar, kita juga bisa down. Ini juga yang saya saksikan yang dialami oleh sahabat kami. Yang saya ingin tekankan, bagaimana sebenarnya kita menyikapi kondisi-kondisi teman-teman kita, saudara kita mungkin, sahabat kita, kerabat kita, tetangga, ataupun lingkungan terdekat kita, yang tentunya mereka sedang mengalami fase-fase kehilangan. Mereka mengalami fase-fase keterpurukan, kesedihan. Mereka mengalami fase-fase yang bisa dibilang butuh support sistem, butuh dukungan, butuh yang namanya penguatan, gitu ya. Penguatan nggak hanya kata-kata, tapi mungkin juga action, tindakan, kepedulian, perhatian, kasih sayang, complete all package. Jadi semua hal yang berhubungan dengan humanity, kepekaan sosial dan sebagainya itu yang memang harusnya didapat dalam lingkungan keluarga yang tidak didapatkan oleh kedua sahabat saya ini. Namun yang saya sangat ambil pelajarannya adalah bahwa setiap manusia itu pasti mengalami fase di mana dia mengalami suatu jalan hidup yang memang harus menguji kesabaran, ketangguhan, ketetapan, keyakinan, dan tentunya diharapkan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahan, problematika yang sedang dihadapi. Tentunya itu harapan kita semua. Siapapun teman-teman di sana yang sedang mendengarkan tayangan ini, saya berharap kisah yang saya ceritakan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, ataupun pembelajaran untuk kita semua, untuk saya pribadi, untuk teman-teman yang sedang mendengarkan saat ini. Saya ingin berbagi kisah ini agar harapan saya jika teman-teman semua, termasuk saya juga pribadi, jika menemui hal yang serupa, saya ingin kita lebih care, kita lebih peduli, kita lebih respect, kita lebih support. Karena bagaimanapun kita ini manusia, kita nggak bisa hidup sendiri, kita ini makhluk sosial, kita butuh satu dengan yang lainnya, kita butuh yang namanya support, kita butuh yang namanya lingkungan yang mendukung, tidak hanya keluarga, kerabat terdekat, teman, saudara, tetangga pun, apapun itu. Karena itulah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang sangat amat sulit, jarang sekali bisa hidup sendiri tanpa tersentuh ya. Bahasa saya adalah tersentuh oleh interaksi orang lain. Gitu. Dan di sini saya cuma ingin mengatakan luka seorang wanita tentang perasaannya, tentang masa lalunya, tentang pengalaman hidupnya, pahit getirnya kehidupannya, itu sulit untuk dilupakan dengan hitungan
hari, bulan, tahun bahkan. Tapi saya berharap untuk dua sahabat saya ini, beliau bisa melepaskan kepedihan, kekecewaan, rasa sakit yang ditorehkan di masa lalu. Saya berharap semua apa yang gak enak di belakang bisa ada hikmah yang indah di depannya nanti, insya Allah di masa depannya. Itu harapan besar saya sebagai seorang sahabat mereka, yang tentunya dimana saya menyaksikan perjuangan mereka saat-saat membutuhkan, saat-saat berjuang menghadapi permasalahan, saat belajar untuk menghadapi kehidupan yang tentunya sudah tidak didampingi oleh orang tua. Di sini ayah, ibu, ataupun kakek, nenek, paman dan bibi, kakak maupun adik. Jadi mereka memang benar-benar dua kakak beradik perempuan, dua perempuan yang tangguh, Masya Allah, yang bisa berjalan untuk menghadapi segala tantangan di kehidupan mereka tentunya. Hal ini secara pribadi saya sangat salut, sangat respect, sangat menaruh hormat. Saya sangat kagum dengan proses yang dilewati, dengan perjuangan yang dilewati, karena saya yakin di luar sana tidak semua orang bisa melewati fase tersebut. Walaupun yang di masa-masa saat mereka terpuruk, saya menyaksikan adanya gejolak emosi, kemarahan, kekecewaan, tangisan, kesedihan, pesimis. Itu pasti dialami, meskipun sulit untuk dimengerti, tapi itulah perjalanan hidup yang memang harus mereka jalani. Proses itu yang harus mereka hadapi. Apapun proses yang mereka hadapi, trial and error, kegagalan, keberhasilan, yang mereka ambil, yang langkah mereka ambil untuk menghadapi permasalahan dan tantangan hidup mereka sejak mereka hanya tinggal berdua, itu menurut saya sangat sangat wajar, dalam artian siapapun orang, apapun kondisinya, apapun latar belakangnya, pasti pernah melakukan suatu kesalahan, pernah melakukan suatu miss dalam fase kehidupannya. Tapi kita sebagai manusia bukan larut dengan kesalahan tersebut, bukan larut dalam kesedihan ataupun keterpurukan, tapi belajar dari apa yang kita alami, belajar dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu, belajar dari hal-hal yang membuat kita terpuruk, kecewa, membuat kita down, membuat kita jatuh, membuat kita merasa tidak punya apa-apa, tidak berarti sama sekali di dunia ini, merasa saya ini orang yang gak penting, lebih baik saya nggak hidup aja. Jangan sampai. Saya berharap setelah teman-teman yang mendengarkan kisah ini, saya berharap teman-teman dan saya pribadi bisa ambil ibroh, pembelajaran dari kisah dua sahabat saya ini. Bagaimana fase-fase mereka menjalani keterpurukan,
pesimistis, ketidakpercayaan diri, merasa rendah diri, merasa diasingkan, tidak disayangi, tidak dipilih, merasa disepelekan, dipandang sebelah mata, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa kehilangan segalanya, kehilangan keluarga, kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian dari keluarga inti mereka. Tapi yang saya ingin tekankan, siapapun teman-teman di luar sana yang sedang merasa kecewa, sedih, down, merasa bukan apa-apa, merasa takdir yang sedang dijalani sangat-sangat pedih dan berat, coba pikirkan lagi, pikirkan betapa orang tua kita yang sangat menyayangi kita, yang sangat mencintai kita, yang rela berkorban apa saja untuk kita. Pasti mereka adalah dua sosok manusia yang paling amat kecewa dan bersedih jika tahu bagaimana kekecewaan kita, bagaimana keterpurukan kita, bagaimana rasa pesimistis kita, bagaimana rasa rendah diri kita, bagaimana rasa keterpurukan kita. Hal-hal seperti itu tentunya tidak ingin mereka dengar, tidak ingin mereka ratapi. Orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya akan rela berkorban melakukan apa saja untuk anak-anak yang dicintainya. Tentunya kita semua, saya dan teman-teman yang mendengarkan tayangan ini, saya sangat berharap kita memiliki orang tua yang seperti itu, yang akan berkorban apa saja demi kita. Dan untuk kita yang saat ini, yang sudah bertumbuh, yang kita menuju dewasa, yang kita sudah melalui fase-fase masa kecil yang bahagia, yang penuh perjuangan bersama ayah dan ibu kita. Saya berharap teman-teman bisa menjadikan hal itu sebagai cambuk motivasi untuk bangkit, untuk percaya diri, untuk menghadapi semua tantangan dengan optimisme, menghadapi semua jalan hidup takdir yang dirasa berat dengan penuh harapan yang positif, harapan yang begitu besar untuk kehidupan yang lebih baik, insyaallah. Amin. Semua yang kita jalani memang tidaklah mudah, tapi percayalah teman-teman, apapun yang kita lakukan, takdir yang kita jalani itu bukanlah suatu kebetulan. Itu sudah ditakar, itu sudah ditentukan, itu sudah diberikan untuk tiap masing-masing individu sesuai dengan kapasitas, kemampuan yang tentunya Tuhan kita, pemilik langit dan bumi, sudah pastikan bahwa kita bisa melewatinya, kita bisa ada di fase itu, kita bisa berdiri di situ, kita bisa melewatinya, kita bisa melaluinya dengan tertatih-tatih, dengan banyak air mata, banyak kemarahan, kekecewaan, dengan bergumulnya emosi, up and down-nya, kepercayaan diri, apapun itu. Yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita jalani saat ini, akan ada suatu hikmah yang terbaik di depannya, akan ada suatu optimisme, harapan baru, jalan yang baru yang akan membuat kita jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih produktif, jauh lebih bahagia tentunya. Itu harapan semua orang.
Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, saya harap teman-teman bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari segala sisi, bukan hanya sisi negatifnya saja, tapi juga bisa mengambil pelajaran dari sisi positifnya, bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita alami di masa lalu ataupun kita yang sedang lakukan di masa sekarang. Kita semua nggak bisa ngerubah masa lalu, tapi kita bisa merencanakan, mengubah sesuatu yang di depan, tentunya dengan izin dari pemilik langit dan bumi, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin dari Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang begitu menyayangi kita. Tapi kita sebagai manusia memiliki keterbatasan sebagai hamba yang tunduk pada takdir, pada ketetapan keputusan apa yang sudah Tuhan gariskan untuk kita semua. Apa yang dialami oleh dua sahabat saya ini sangat membuat saya berpikir betapa banyak gadis di suatu keluarga, anak perempuan di suatu keluarga yang Masya Allah diberikan support system keluarga yang mendukung, ayah yang melindungi, saudara laki-laki, kakak, abang, ataupun adik laki-laki yang mensupport, melindungi, menjaga, paman, om, kakek, Pak D yang melindungi harkat, martabat, menyayangi kehormatan sebagai seorang perempuan, seorang gadis. Banyak-banyaklah bersyukur karena tidak semua dari kita anak perempuan, anak gadis di suatu keluarga bisa mendapat support, bisa didampingi oleh, kalau dalam agama saya, agama Islam itu kami nyebutnya mahram. Jadi mahram itu adalah orang-orang laki-laki yang bertanggung jawab penuh atas kita, yang bisa membantu kita untuk menghadapi permasalahan, entah itu permasalahan keuangan, ekonomi, masalah pernikahan nantinya jika memang sudah waktunya menuju fase pernikahan dan berumah tangga. Apa yang pelajaran yang bisa saya secara pribadi ambil dari kondisi sahabat saya ini adalah mereka berjuang untuk menghadapi apapun yang terjadi di lingkungan, stigma-stigma, pandangan-pandangan yang menganggap mereka, menyepelekan mereka karena sudah tidak ada ayahnya, sudah tidak ada yang melindunginya, sudah tidak ada laki-laki di keluarganya, hanya hidup berdua, gadis-gadis yang belum menikah. Dan saat proses di mana mereka ingin melangkah menuju pernikahan, ingin menikah dengan seorang laki-laki, disitulah muncul lagi permasalahan-permasalahan yang membuat cukup menguras emosi, menguras air mata, menguras energi, karena saya menyaksikan sendiri, saya bersamai apa yang mereka jalani. Dan
Saya benar-benar kaget, saya benar-benar salut. Mungkin saya sendiri sulit untuk melewati fase di mana mereka merasa bahwa memang seorang perempuan jika ingin menikah, ingin melangkah menuju rumah tangga pernikahan, mereka membutuhkan sosok mahram yang bisa menjadikan panutan, pembimbing, yang bisa membantu menentukan mana laki-laki yang baik, mana laki-laki yang serius, mana yang memang bisa menjaga mereka untuk masa depan mereka dalam kehidupan berumah tangga tentunya. Dan hal-hal itu menjadi pengalaman saya secara pribadi sangat berharga, pengalaman berharga yang saya syukuri bahwa keluarga yang kita miliki saat ini, ayah, abang kita, adik laki-laki kita, paman kita, pakde kita, kemudian kakek kita, jika mereka memang masih ada, masih membersamai kita, masih melindungi kita, masih mensupport kita, masih mendukung kita secara segala aspek ya, finansial, kehidupan, apapun itu. Masya Allah, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, karena tidak semua, ada beberapa gadis, anak perempuan yang tidak seberuntung itu, yang harus berjuang sendiri, harus mengalami proses-proses itu tanpa mahram mereka. Dan hal itu tentunya berat di masyarakat kita, bagaimana anak perempuan jika tidak didampingi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, pamannya, pakdenya, kakeknya. Itu sangat berat karena mereka berpotensi untuk mengalami pelecehan, berpotensi mengalami diskriminasi, ketidakadilan, pembohongan ya dalam tanda kutip, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang beda kalau di masyarakat kita, kalau ini anak perempuan, dia ada abangnya, dia ada adik lakinya, dia ada ayahnya, dia ada pamannya, dia ada badenya, dia ada kakeknya. Tentunya orang lain akan berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang memang mengarah pada hal-hal yang saya urai tadi, entah itu pelecehan, pembohongan, hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya ya, yang sangat tidak layak untuk diterima oleh seorang perempuan, seorang gadis. Saya berharap kalian yang masih memiliki ayah, abang, adik laki-laki, pakde, paman, dan kakek yang menyayangi kalian, melindungi kalian, menjaga kehormatan kalian, cintai mereka, hormati mereka, sayangi mereka, dengarkan semua nasihat-nasihat baik mereka, ikutilah semua petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, arahan-arahan mereka, pilihan-pilihan mereka, yang tentunya mereka memikirkan untuk kepentingan kita, kebaikan kita, bukan karena egoistis dari mereka semata, bukan karena hal-hal yang mereka harapkan untuk kedepannya. Saya sangat punya keyakinan laki-laki yang
menjadi mahram kita, yang memang melindungi kita di keluarga. Mereka itu adalah laki-laki yang siap pasang badan, yang siap untuk memberikan semua tenaga, perlindungan, totalitas untuk kita, anak gadis, anak perempuan di keluarga. Tentunya hal